Kalau mage kira-kira cocok gak? Kayak Haris atau mungkin Alice atau Kalau Haris mungkin cocok sih, karena dia kan bisa dibilang tadi aku sempat lihat cara dia memainkan Quad Shadow dan Shuriken-nya kan. Yep. Itu hitungannya fast hang loh. Wow, ada Gashen teman-teman. Ya. Ada Gashen diamankan oleh Bigeton Alpha bersama Karena Roger. untuk nembusin Uranus. Yap. Ini Pakuito-nya akan ada di tengah menjadi roamer atau akan ada di sideline lagi nih. Kalau memang kita beranggapan akan ada satu marksman lagi di sisi dari arah Keoshi ataupun ya mungkin ada assassin lagi yang berada di sideline gitu. Assassin yang tersisa apa Lancelot gitu. Sulit juga, mungkin bisa Lancelot Tapi Lancelot samping oke kok. Belum pernah coba ya? Ketemu di rank gue pernah. Enak kok. Tapi kalau di kompetitif kayak gini, iya, belum. belum. Jarang. Lapu-lapu. Oke. Lapu-lapu ternyata. Pakuito tank kah? Pakuito mid berarti. Pakuito tank kemungkinan besar. Baiklah, Finn ini dengan dia. Finn dengan Pakuito. Ini dia 5 player. Ini dia 5 hero yang udah diambil oleh masing-masing Skylar tim yang antara main RRQ Hoshi dan juga dari Bigeton Alpha. Jadi buat teman-teman semua, kalian mulai sekarang banjirin kolom komen kita dengan hashtag #VIPARARCHY ataupun BTRWin. Ramein langsung, jangan lupa like-nya juga ditancepin. Tunjukin kekompakan kalian Bigetropers di luar sana. Tunjukin kekompakan kalian RRQ Kingdom ya. Jangan sampai kelewatan, dukung Tapi ya Pak terus. Bulung dan Apa itu? Cornet ya. boleh? Ini Uranus versus Gusion di gold lane akan sangat menarik nanti kita melihat Max. Kalau ketemu Skylar, ini Maxnya harus benar-benar nge-shutdown secepat mungkin Skylarnya. Yes, karena kalau misalkan kalah level duluan, level 4 duluan, kayaknya bakal langsung di burst sama seorang Gacha dan dia. Untuk game yang kedua, RRQ Hoshi melawan Bigetron Alpha. Oke, masih balik lagi bersama Pak Pulung, ada Cornet dan juga Bung KBGG WP. Tapi Dreams di bagian tengah kita lihat aja masih standby di dalam rumputan. Ada Kaya dengan Parsianya, Uranus masuk ke dalam rumputan digunakan oleh Skylar. Skin baru dari Gashen ya. Itu mirip sama Natalia. Yang ini kan bagian matanya kan. Kayak kalau dari jauh tuh kelihatan mirip Natalia. Tapi ternyata oke, kalau misalkan Pakuito-nya dipakai seorang Finn dan R7-nya ternyata memakai ini ya, lapu-lapu. Ada Kaya ya, ini dia energi impact ataupun crossover nya akan bisa dikeluarkan saat lagi. Ini dia mulai bisa bertanda tidak ternyata. First blood. Ini benar-benar yang dilakukan oleh Bigeton Alpha cukup baik ya, Profesor KB. Masih belum level 2 soalnya dari Uranus-nya. Karena di freeze lane juga, bener. Purify digunakan juga. dan first blood udah dapat 200 bonus tuh dari goldnya. Benar. Apa yang dilempar tapi ternyata WM ini tadi yang dilemparkan ada satu gerobak. Max-nya mulai dikejar aja, untungnya mereka berdua masih bisa masuk ke dalam Itu tadi tertaretnya. Pak Pulung bertanya kan kayak apa yang dilakukan. Nah itu adalah salah satu hal yang dilakukan ketika kita di freeze lane. Yap. Jadi dibantuin minionnya dideketin ke turret. Benar. Biar cepat Biar cepat ya, biar cepat hilang gitu. Betul sekali. Oke, Finn juga masih berada dalam rumputan, dilemparkan aja Curse of Crow tadi masuk langsung. Tapi di bagian tengah masih ada wave minion yang segera dihilangkan oleh Kaye. Yes, benar sekali. Terima kasih banyak. Kita lihat sini juga di arah top lane-nya. R7 masih mencoba untuk membersihkan minionnya dan bahkan Dreams-nya. Psycho dan juga Finn sudah mulai bersama dengan combo yang akan dilakukan. Langsung nge-burst. Mungkin yang akan dilakukan ketika knockout strike dilakukan. Ada Thunder Strike, sama-sama strike. Apakah bakal strike atau justru malah Home run. Waduh. Jokesnya saya patahin. Boleh. Dan talent pertama sudah mulai muncul, saudara-saudara. Sudah mulai kelihatan juga dari seorang Dreams yang menggunakan ejector. Belum ada yang dilemparkan, ada 4 pemain dari player RRQ Hoshi Mountain Shocker hanya untuk melihat di mana posisi anak-anak robot berada. Ada sedikit dilakukan oleh R7 match-nya. Sudah mulai mencicil-cicil. Ini tinggal siapa yang akan melakukan initiate duluan dengan darah yang cukup sekarat. Match-nya ultimate dilakukan untuk membersihkan minion dari R7-nya. Match-nya dipukul mundur. Enggak mau menggunakan Way of Dragon-nya dan R7-nya langsung balik lagi dan rotate ke arah mid lane. Gede banget badan lapu-lapu bawa pedang segitu besarnya, kehilangan arena pertandingan dari sang gladiator. Tapi 3 player dari RRQ Hoshi juga udah berada di pit turtle-nya. Sementara Dream melihat dari kejauhan. Ini dia Max-nya. Masih bisa bertahan walaupun tadi Skylar-nya cukup offside, dilemparkan langsung ke bagian dalam. Hilang sudah robotnya. Kill with execute dari seorang Gajian dengan 1 turret damage tambahan. R7-nya juga sekarang. Tuh Dragon yang marah ke Traidoranya dan tertawa diamankan oleh seorang Albert. Ya ada Lemon di sana, Tantan dilakukan tapi Fines sekarang dengan
ditumbangkan begitu saja. Dan bahkan dari sini untuk posisinya 3 hero dari tim Arkehoshi, 1 yang bertahan dari seorang R7 dan mereka tetap mendapatkan 1 lot tapi kehilangan. Ini 4 poin kill sekarang Profesor KB. Iya, dengan ditukarkan Turtle kali ini. Walaupun sebenarnya kita sendiri Albert yang masih farm. Mungkin power spike-nya emang sengaja dibiarkan agar Albert bisa escape. So, Albert di sini benar-benar harus bisa nge-carry timnya untuk di early game kayak gini, entah dari farmingannya atau dari item yang akan dia mainkan. Wah, ini Albert juga masih gagal. Terlihat tadi posisi dari Albert, tapi goal buff-nya ketika diamankan dan R7 memberi backupan yang cukup baik. Bahkan melihat posisi duduk Albert sekarang mengingatkan Cornet sama Babang Sin ya, dengan the power of jongkok. Kalau ini kaki miring 1 nih Pak ya. Kayaknya jongkoknya baru 1 kaki Baru doang. 1 kaki aja, pertempuran pun masih belum berlangsung lagi. Ini ada replay yang bisa kita lihat tadi adalah Queen-nya terjebak di 4 player Bigetron Alpha. Pusing Mbak. Berarti Albert ini fokusnya baru meningkat 20%. Belum jongkok sepenuhnya dan kita sini untuk fight dilakukan dari serang Francia yang sekarang dan mulai dijar begitu saja tetap pagi aja dimaju dan langsung flicker ke arah depan. Ovinnya yang kali memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan, di tas dan langsung diamankan poin killnya Bigetron Alpha. Walaupun mereka yang digeng dulu tapi mereka yang justru mendapatkan poin killnya. 6-0 belum pecah, belum ada poin kill dari tim Arkehoshi. Wah, ini akan menjadi snowball yang sangat-sangat baik. Bisa diambil oleh Bigetron Alpha, tapi di bagian atas space-nya lagi dan lagi tercipta. Hilang sudah 1 alter turret sebelum menit ke-5. Gila, bahkan 4 player dari Bigetron Alpha gold leading-nya ada di 1 sampai 4 posisinya. Yang sudah dikeluarkan, duel Vega ditendang combo dengan suara Persia di stun. Dia aja lagi dapetin pasif, match-nya masih ada shoot flicker dan bahkan Jet Gundunya yang justru mendapatkan point kill match-nya sekarang. Mana Moon Shocker mau dicek rempah dikeluarkan dan yes, langsung dibalaskan akhirnya telur pecah oleh tim Arkehoshi. Dan flicker, thunder strike dari Psycho. 2 orang harus hilang. Oh my lord. Tapi pertempuran pun masih terjadi seperti di area Turtle. Ini dia mulai ditembakin aja, tapi Turtle-nya berhasil diambil oleh Dreams. Ia menggunakan Joyer Branch-nya cukup terancam di bagian belakang, mulai tertumbuk. Like dikeluarkan. Ini dia mulai tumbang lagi, 2 orang langsung menghilang dari Arkehoshi. Double kill berhasil didapatkan, tapi Dreams pun harus meregang nyawa. Max-nya pun menghilang. Lagi menghilang sudah untuk Branch-nya. Oh, ini bakal menjadi tabungan yang cukup besar. Kombonya dari seorang Matt bahkan mendapatkan 2 orang. R7 sendirian, 1 melawan 2, ada tas dilakukan oleh Seragi dan juga seorang Matt ya. Mulai mengajar lagi Jet Gundam Matt ya, yang benar-benar sakit banget tendangannya dan langsung menghantam ke seorang R7. Ini apa barusan yang kita lihat? Ya kayak trade kill, lu jual Perang gua di beli. atas, Lu perang jual di trade kill. atas, Iya. perang di bawah. Trade kill pulung. Pulung. Pertarungan yang gak bisa habis, bahkan tadi dari segala sisi. Gila, Magical ya? damage-nya gak mau ketinggalan dong. Gila, Untuk gila. Psycho aja flicker langsung. Gua gak mau ketinggalan nih, entas kata hilang. Lihatin aja Freestyle-nya tiba-tiba dapetin Federer S-Strike juga. Siapa yang Iya, kira makanya. tiba-tiba stunnya connect banget sama Federer S-Strike. Strike dan bahkan kehilangan cukup banyak HP dari seorang Psycho-nya, tapi 4 melawan 2, belum ada rotasi dilakukan dari seorang Jawhead dan juga seorang Roger-nya masih cukup tenang di arah tengah, tidak bisa melempar, masih jauh jangkauannya dari seorang Dreams-nya. Untuk gold yang didapatkan 21.000. Bigetron ini harus benar-benar konsisten. Kalau mereka 1 kali snowball yang mirip banget sama game 1, mungkin Arkehoshi akan kembali lagi dan comeback gamenya dan akan langsung menutup gamenya atau match menjadi 2-0. Profesor KB. Iya, ditambah dengan Albert dan juga Branch memiliki KDA yang sama kali ini dengan snowball yang sama juga. Jangan sampai kesulit lagi kali ini. Fight dan lagi-lagi matnya harus terpick off. Burst-nya ampunan loh di dalam rumput itu. Benar sekali, 12-6 menyusul pelan-pelan dan bahkan Turtle sudah mulai muncul. Tartil dulu, tartil. Sudah ada teriakan dari para pemain Arkehoshi terdengar di atas panggung. Sudah mulai fokus di arah Turtle-nya. Bahkan ada Dreams, tapi tidak ada retribution yang cukup jauh. Tampaknya dari seorang Branch dilepaskan itu saja. Didapatkan oleh seorang Albert-nya. Mountain Shocker sudah mulai kelihatan. Lihat, melempar satu orang menjadi Purify. Dari seorang Dreams sekarat masih bisa cabut ke arah belakang. Masih bisa survive tanpa menggunakan flickernya. Dan Federer Strike hanya untuk bersihkan minion di arah tengah.
Wow, ini objektif mungkin begitu apa jauh mengungguli karena tadi mereka juga berhasil untuk mendapatkan satu auto turret tanpa apa ya bisa dibilang sebelum menit kelima ini akan menjadi insentif tambahan golnya di bagian tengah. Udah mulai hancur lagi, Finn juga udah melakukan initiate. Siapa yang akan langsung ditumpuk punggungnya? Max-nya masih bisa melakukan pergerakan, masih bisa kabur sedikit lagi tersisa. Masih bisa selamat Cornet. Sangat baik dengan dari seorang Gashen yang menunggu untuk nge-slide melewati tembok yang ada di Lord Pit yang belum muncul juga Lord. Dia bahkan sini dari Taiko-nya sekarang dari Eudora sang cantik di sana, Matt-nya minta ke belakang, Finn-nya yang kali ini ditembak ditendang langsung hajar begitu saja. Chow-nya yang mendapat poin kill-nya. 65 detik lagi untuk Lord yang terhormat akan muncul di lane of down dan ini benar-benar posisinya mulai disusul sama RRQ. Lihat gold-nya hanya berbeda 1000 sekarang. Iya, tadi ada perbandingan sekitar 3.000 ya Pak KB ya? 1.500 bedanya Profesor Iya, KB. ini kayak cepet banget sih, snowball yang dilakukan benar-benar tidak berhenti-hentinya. Tapi dari segi turret, ini Bigetron Alpha mulai menyusul pelan-pelan. RRQ Hoshi untuk konsisten. Berai strike, bahkan terkena 2, pikir ke belakang dan lihat lagi-lagi Matt-nya freestyle dulu bos dan langsung menginjak 2 orang dan langsung didongak begitu saja dan bahkan Max-nya melawan sana Skylar mulai digocek begitu saja dan bahkan masih ada Seeker. RRQ dari sana Skylar ya ingin mendapatkan satu turret lagi tapi tampaknya dari serang Max-nya masih ngincar. Where's the ultimate? Terbakar execute dari serang Max dan langsung dilangkap begitu saja Uranus-nya. Hilang sudah flicker ataupun stiker-stiker yang dikeluarkan seperti yang membakar langsung jiwa raga Max untuk bisa mendapatkan poin kill terhadap Skylar dan berhasil mendapapkan poin tersebut. Ejector dilempar Unstoppable Force dan kombonya masuk. Cantik banget dan langsung hilang dari seorang Finn-nya. 05 kematian dan 3 assist dari seorang Pakuito. Tas dilakukan dari seorang Dream. Bigetron stiker sudah mulai muncul di depan sana. Tas dari seorang Dream untuk Bigetron Alpha. Ya ini dia saatnya. Big Troopers RRQ Kingdom langsung ramai lagi di kolom komen. Berikan semangat kalian untuk seluruh player dan Lord akan menjadi milik dari Bigetron Alpha. Kita akan melihat di sini Lord-nya apakah lebih besar untuk Bigetron Alpha atau justru malah masih di game yang pertama dengan 5.000-an tadi ya untuk gold advantage ya dari Lord-nya Profesor KB. Iya, mengingat kali ini dari segi turret bahkan mulai 4-1 dari yang tadi kita lihat juga. RRQ Hoshi hanya mendapatkan satu turret saja dari game yang kedua kali ini. Dan segi item kita bisa melihat juga Albert yang mungkin akan menunjukkan apa itu. Oke, udah ada satu lagi tadi Ejector dan berhasil untuk mendapatkan tapi Alfreven maju lagi ke bagian depan masih ingin lebih ternyata. Sementara Finn melakukan sebuah inisiat namun masih gagal 4 player tersisa dari RRQ Hoshi. There's no Skylar dan bahkan digagalkan dan gagal juga freestyle, gagal juga untuk 3-point shot dari seorang Jawet ya. Dreams ya lagi-lagi mengalami mimpi buruk di sana, digagalkan dengan stun dan bahkan Psycho yang pikir karena depan dan kombonya masuk dan akan strike dari sana berat jadi tapi lihat Finn-nya masih lembek banget dan malah Finn-nya yang harus ditumbangkan walai. Wow, KYY berada di tempat di barisan paling depan loh. Ini berani banget positioningnya. Sementara Artepan ini dia sedikit lagi SP yang tersisa. Masih bisa bertahan. Skylar ada di mid untuk menghilangkan satu wave minion. Satu ini turret sudah diamankan di arah top lane ya. Di arah bawahnya hanya sekarang dan langsung dihancurkan dari Lord yang terhormat. Nya yang santuy banget di arah depan dikenain stun, ada Matt juga kombonya malah masuk ke arah depan dan langsung mengajar begitu saja. Masih ada stun dari serang Eudoranya, combo di sana dan langsung hilang. Matt dia tidak menyangka Eudora si nona cantik mungil di sana memberikan damage yang sangat besar. Nyonya cantik yang kekuatannya seperti terapol listrik ya, tapi Dreams ada di bagian tengah. Dia harus lebih berhati-hati agar tidak berubah menjadi nightmare. Namun untuk sekarang kita lihat aja dilemparkan 2 piring langsung mengenai ke arah Dreams ya. Federal Strike dikeluarkan untuk melindungi pergerakan di arah mid lane. Iya, udah kayak gini sih tim fightnya mau nggak mau mereka harus mengincar karena Psycho sih. Psycho satu-satunya memberikan tekanan yang luar biasa terhadap frontliner dari Bigetron Alpha. Belum ada yang benar-benar bisa mengkontes damage daripada seorang Psycho. Wah, ini dari segi itemnya juga mereka bisa dibilang kalau udah menit segini ya udah lumayan ya untuk item poolnya. Udah ada beberapa juga untuk tadi dari Parse udah ada Holy Crystal, COD dan juga Lightning Transient bahkan udah dimiliki ya Profesor KB. Iya, ditambah dengan kita tahu sendiri Eudoranya yang mungkin Psycho agak sedikit ketinggalan dari segi farm, tapi follow up damage-nya lihat semuanya masuk. Albert masuk, dia bahkan udah punya 500 sword. Lihat mereka hanya berseberangan sekarang di sungai sisi atas dan juga bawah. 5 melawan 5.
masih mencoba untuk menahan, tampaknya tidak mau di start untuk team fight, dan bahkan dari RRQ OC-nya juga ingin mengamankan atau memanage lane-nya dari atas dan juga bawahnya, karena mereka sudah kehilangan satu turret di arah atasnya, sudah lebih besar juga minion untuk Big Ten Alpha di arah top lane-nya. Iya, lihat-lihat aja. Sementara Skylar hanya ngedistract aja ke arah mid. Sementara Psycho bersama William rerumputan, dia juga bisa memberikan sebuah pola damage. Tapi di bagian tengah kita lihat aja sedikit lagi, masih bisa selamat ke arah Finn-nya. Buat ini kalau misalnya terlalu lama kayaknya dari seorang Finn-nya, waktu itunya akan semakin tebal lagi. Tidak bisa selembek sebelumnya Dreams ya. Idora, si Nona cantik memang menggoda. Pengen ditubruk langsung, tapi dijagain sama sang robot Skylar ya. Iya, ini Eudora gimana, udah kayak power bank kali ya? Kan listrik semua badannya Pak. Power bank. Berkata di bagian datang ke sini di arah tengahnya. Belum terjadi fight ternyata, masih ditahan, masih sama sabar, masih sama disiplin banget ya. Yoi. Ini apa gimana ya? Kayak anak jalan mangga sama anak jalan papaya, Pak. Wah, sini loh, maju. Iya bener. Pegang atas bawah kan? Iya, lu aja sini. Oh, kagak. Sini lo maju. Oh, kagak. Gitu. Berani manggil-manggil doang, Pak. Manggil doang, war kagak. Iya, Pak. Manggil doang, war kagak. Aduh. 14 menit 22 detik untuk Lord yang terhormat. Sudah mulai muncul, sudah berwarna kuning. Sudah benar-benar di-enhance. Dan bahkan dari seorang Branch-nya yang kali ini membuka, mencoba untuk menarik Pulse. Ada Max juga sudah mulai dibayang-bayangi, ada Mountain Choker. Maxnya sekarat banget ya, digeprak sama Bapak Lord. Kendaranya udah benar-benar satu bar. Dari Finnya sudah mulai mengawasi, ada Max di sana dan bahkan di knockout strike siapa yang akan dicar. Lord ya, satu bar lagi dan knockout strike-nya bagus banget. Retribution Israel dari Bayanian Alpha yang berhasil mencuri Lord yang kedua. Double kill, dia berhasil serang Matt, dia Dream siapa mempontin, ada cantik Psycho juga harus hilang. Triple kill dari seorang Chow-nya. Skylar sekarat, Matt yang ada flicker, dan bahkan dari Gausi walaupun mereka mendapatkan Lord yang terhormat, tapi mereka harus kehilangan 3 playernya. R7 juga tidak bisa memberhentikan push yang dilakukan oleh Chow-nya, dan langsung mendapatkan inhibitor dari Tiara bottom lane. Wah, ini dia pencurian seperti ini yang sangat-sangat krusial sekali. Namun untuk sekarang Branch-nya digeprek sakit banget. Ini bokapnya Hylos, kakinya Hylos atau siapanya Hylos ini. Gede banget damage yang dia berikan terhadap player dari Bigetron Alpha. Memberikan nafas tambahan, memberikan lagi kesempatan untuk RRQ Hoshi. At least mereka nggak langsung di end, straight to the end. Dari Peter Alpha yang harus menahan dulu, manage lane-nya lagi. Dan tampaknya ini benar-benar akan menjadi game yang cukup panjang untuk game yang kedua. Lihat pergerakan dari Albertnya, Traceless, dan dia langsung fokus untuk retribution. Walaupun itu Mete udah bener-bener dia fokus banget, dia udah sadar bakal ada Yusun Chin dan langsung ditendang begitu, tapi tidak berhasil untuk retribution. Dan bahkan gini, team fight sudah dilakukan dan bakal langsung diamankan tentu saja R7 ya, dia mendapatkan 2 orang. Looking for triple kill, teriakan dari RRQ terdengar di atas panggung, dan bahkan kita Dreams sekarang ada Matt juga mencoba mengejar lagi Dreams yang akan mengalami mimpi buruk lagi dan langsung kehilangan 4. Tersisa 1 lagi, tersisa Chow. Matt-nya yang kehilangan the twin. Where's the twin? Di mana kembaranku? Dan langsung di wipe out. RRQ Hoshi. Oh my god, mereka hanya butuh 1 minute saja, dan bahkan di sini langsung di end. RRQ Hoshi, apakah mereka bisa? Tidak ada lagi minion, hanya ada 1 gerobak dan akan mulai hidup lagi dalam 10 detik lagi. RRQ Hoshi, can you do it? Can you end the game? Can you win this game? Dan yes, 2-0 untuk RRQ Hoshi. 2-0 tanpa balas. RRQ Hoshi membuktikan kekalahan mereka kemarin dibalaskan di hari ini, dan Bigetron Alpha again and again belum bisa memberikan sweet revenge-nya.